Halo guys, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda sentiasa sehat ceria di samping tugas-tugas Anda seharian, di samping rutin Anda seharian, dan terutama sekali guys, di samping keluarga Anda yang tercinta guys. Oke guys, Anda bersama saya lagi Ray Gemilang Channel pada petang ini di dalam membawakan topik yang berkaitan dengan hal ehwal, hal-hal yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet. Jadi kepada Anda pengusaha-pengusaha burung walet, sama ada Anda yang masih baru ataupun yang sebagai rekan-rekan saya, dan juga kepada Anda yang bercadang mau jadi salah seorang daripada pengusaha rumah burung walet, maka stay tune dan teruskan menonton video ini dari awal sehingga habis guys. Pada kali ini saya akan membawakan topik yang bertajuk on perdana, perkara yang wajar kamu lakukan sebelum on perdana. Oke guys, topik ini saya akan bawakan pada hari ini karena ramai di antara pemula yang tertanya-tanya ataupun melakukan perkara-perkara yang banyak mereka terlepas pandang, perkara yang perlu di dalam persediaan on perdana. Maka di sini saya akan jelaskan satu persatu guys. Oke, selamat menonton dan fokus guys. Oke guys, ada 8 perkara yang perlu Anda beri perhatian sebelum Anda membuat keputusan untuk on perdana. Tweet. Oke guys, perkara yang pertama harus Anda beri perhatian adalah Anda mestilah double check dahulu. Anda double check di bahagian ruang inap, ruang legar, void, dan juga LMB. Pastikan semua Twitter berfungsi dengan baik, tidak bermasalah. Wiring segalanya semua telah dilekat dengan kemas. Twitter tarik juga pastikan ia berfungsi dengan baik, dan Twitter LMB terutamanya. Mau tidak mau Anda kena pastikan dia berfungsi dengan baik, dengar suara dia baik atau tidak, tidak ada mengeluarkan bunyi yang lain daripada yang lain. Oke guys, oke, setelah itu guys, Anda pastikan jika Anda memerlukan, jika Anda meletakkan, jika Anda mau memastikan suhu dan kelembapan dia agak bagus, pastikan Anda sudah mengisi air sedia. Sekiranya Anda ada kolam, maka sudah pastilah Anda sudah isi air kan. Tetapi sekiranya Anda tidak ada membina kolam, kemungkinan Anda mau meletakkan besen yang banyak di dalam ruang inap Anda untuk diisikan air. Oke guys, ini selalu berlaku apabila sudah on perdana seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam begitu, baru Anda perasan bahwa RBW Anda panas dan juga kelembapan sangat rendah. Maka terpaksa Anda membuat kerja 2 kali guys, yang mana kerja-kerja ini akan mengganggu burung-burung walet yang sedang mau beradaptasi di dalam RBW Anda guys. Jadi beri perhatian kepada perkara yang pertama ini, yaitu double check, pastikan semuanya oke guys. Oke guys, teruslah kepada perkara yang kedua. Perkara yang kedua yang perlu Anda lakukan adalah dengan menyembur racun hama kepada RBW Anda di bagian dalam, yaitu seperti biasa kebanyakan yang lebih populer lah. Yang lebih populer ialah diamond, racun hama diamond. Yang tuh yang cap tepi aji pakai kopiah tuh. Oke, itu guys. Karena ya ini sudah terbukti dapat membantu petani-petani walet, pengusaha-pengusaha walet di dalam mengawal pembiakan hama ataupun menghapuskan hama di dalam RBW Anda. Oke guys, ada pertanyaan. Kenapa RBW masih baru tetapi kita sembur dengan racun hama? Bukankah RBW itu masih baru dan tidak ada hama? Itu persoalan yang biasa guys. Oke guys, macam begini. Papan sirip yang Anda gunakan, dinding-dinding Anda yang terdiri daripada asbestos dan sebagainya ataupun konkrit. Oke, lantai Anda sama ada daripada semen, lantai semen, lantai konkrit ataupun lantai tanah sahaja. Anda tidak pasti sama ada iya, tidak ada hama atau tidak, karena hama ini hama yang halus,
banyak jenis hama, tapi hama yang halus ini yang ada biasanya ada di papan sirip, di dinding-dinding, karena sudah terlalu lama dalam pembinaan, mungkin 2 bulan 3 bulan begitu, di dinding-dinding, dan terutama sekali di tanah guys. Mungkin juga ada semut-semut yang bersarang di tanah, di bawah tanah tuh, mungkin juga ada lipas-lipas guys selama ini. Jadi maka Anda kenalah basmi hama dulu. Basmi hama dulu dengan diamond RBW Anda sehari, sebaiknya bagi saya lah, sehari sebelum Anda buat keputusan untuk perdana, ataupun sehari sebelum Anda melakukan kerja-kerja yang seterusnya yang saya akan terangkan sebentar lagi guys. Jadi ingat guys, pembasmian hama juga bukan terlalu penting, tetapi ia dapat membantu memastikan burung walet yang mau beradaptasi di ruang inap Anda tidak diganggu oleh hama. Apabila ada gangguan hama guys, burung walet pun tidak akan mau menginap karena dia tidak selesai gatal-gatal. Kalau kita macam begini akan gatal-gatal, sini macam-macam gatal lah. Oke guys, itu perkara yang kedua. Kita lanjut kepada perkara yang ketiga guys. Oke guys, terima kasih karena Anda stay tune. Tapi bagaimanapun Anda kena menghabiskan video ini, karena tips ini adalah 8 tips, ada 8 perkara yang Anda harus lakukan sebelum perdana, haruslah Anda tahu sampai habis. Oke guys, perkara yang ketiga. Yang ketiga ini guys adalah pengaplikasian aroma sirip. Tidak kiralah aroma sirip ini Anda buat sendiri daripada sarang burung, ataupun Anda beli di toko-toko walet, di kedai-kedai walet, ataupun ada kawan-kawannya shortkan untuk Anda gunakan. Pastikan guys, aroma sirip yang Anda pilih aroma sirip yang telah banyak digunakan oleh kawan-kawan, oleh pengusaha-pengusaha RBW yang berjaya guys. Oke guys, kenapa perlu diaplikasikan aroma sirip kepada sirip? Ya guys, seperti mana video-video yang saya lepas, saya ada menerangkan bahwa aroma sirip ini berfungsi untuk menahan burung walet yang mencoba beradaptasi, memberikan ketenangan kepada burung walet ini, dan memikat burung walet ini supaya terus menempel di papan sirip itu. Apabila dia sudah coba menempel di papan sirip itu, maka dia akan terhidu bau aroma sirip tadi yang terdiri daripada macam-macam campuran untuk memikat burung walet ini menginap guys. Dan bukan itu saja guys, aroma sirip juga akan merangsang burung walet untuk membuat sarang. Itu secara rangkumannya lah. Oke guys, aroma sirip sudah diaplikasikan. Oh ya guys, Anda boleh juga menyembur aroma sirip ini di dinding. Di dinding tuh, tapi hanya sebelah atas, lebih kurang sekaki atau 2 kaki daripada sirip. Boleh juga Anda sembur di situ, itu aroma sirip. Oke guys, selepas aroma sirip itu tadi perkara yang ketiga kan. Oke, sekarang kita masuk kepada perkara yang keempat, yaitu perkara yang keempat ialah pengaplikasian ataupun Anda memberikan aroma dinding dan lantai kepada rumah burung Anda. Oke guys, soal aroma lantai dan dinding ini juga sudah saya bawa pada video-video saya yang lepas. Bagaimanapun mungkin Anda yang tidak ada menonton video saya yang lepas, di sini saya ada bawakan sedikit. Bagaimanapun Anda boleh search video saya yang lepas guys. Oke, fungsi aroma lantai dan dinding. Pertama sekali guys, Anda semburkan ke seluruh lantai, bukan kasih mandi guys. Oke guys, Anda semburkan dengan pump spray. Anda semburkan agak nampak basah sedikit macam tuh di lantai dan di dinding. Pastikan tidak mengenai sirip. Lebih selamat 2 kaki dari bawah sirip Anda semur. Anda sembur semuanya dinding lantai, bermula daripada ruang inap, ruang legar yaitu pada void, dan di monkey house Anda. Di monkey house Anda
boleh dikatakan wajib guys. Monkey House dan di LMB juga. Anda semburkan di LMB sana. Kalau dapat luar skinnya pun oke, boleh. Oke. Di Monkey House-nya sebelah dalam dan void dia, serta kalau ada void serta ruang legar dia. Pastikan ke semua tempat-tempat ini Anda semburkan dengan aroma dan lantai dan dinding itu. Oke guys, kenapa semburkan juga aroma ini di bahagian Monkey House dan juga LMB? Oke guys, apabila burung walet datang, dia menghampiri LMB, dia tidak terus masuk guys, kan? Tetapi dia akan berputar-putar lari, 2-3 kali percobaan, 4-5 kali percobaan, baru dia akan mencoba untuk masuk. Semasa dia di luar mendekati LMB, dia terhidu bau aroma lantai dan dinding tadi, ataupun lebih ringkas saya katakan sini black hormone tadi, aroma yang hitam tuh. Oke, black hormone tadi dia akan terhidu daripada dalam Monkey House tuh, dia menyebar keluar, dia akan terhidu, dan dia tercium bau black hormone itu tadi, maka dia merasa bahwa RBW ini adalah habitat, sudah menjadi habitat burung walet. Jadi dia akan mencoba masuk menelusuri ruang putar di void, dan seterusnya 2-3 kali keluar, dan lama kelamaan dia akan masuk ke dalam ruang inap. Sampai di ruang inap guys, dia tetap terhidu bau itu, maka lebih mudah untuk dia mengambil keputusan mencoba pula menempel di sirip-sirip itu guys. Jadi itu adalah salah satu manfaat daripada black hormone. Ini sebenarnya kedua ini guys, tapi tidak mengapalah, terbalik. Oke, selain daripada itu, black hormone juga berfungsi untuk menghilangkan bau semen. Sekiranya bangunan Anda daripada konkrit, dia akan menghilangkan bau semen. Dia juga menghilangkan bau papan, bau kayu, segala yang Anda gunakan di dalam RBW itu, jika bangunan Anda daripada material kayu, asbestos dan sebagainya. Jadi itulah fungsi black hormone yang perlu kita aplikasikan di dalam RBW. Oke guys, kita lepas sudah perkara keempat, maka kita akan masuk perkara yang 5. Anda terus stay tune untuk mendapatkan tips atau perkara-perkara yang Anda perlu lakukan sebelum Anda on perdana. Oke guys, kita terus kepada perkara yang kelima. Sudah 5 daripada 8 perkara. Oke guys, kali ini pula adalah settingan suara. Pastikan Anda telah buat settingan suara yang betul, bermula daripada tweeter inap, tweeter tarik, dan juga tweeter LMB. Anda pastikan dahulu Anda setting dulu suara-suara bermula daripada suara inap, karena suara inap dengan suara tarik Anda kena betulkan kombinasi dia guys. Jangan tersalah setting guys antara suara tarik dengan suara inap. Dia akan memberi impact yang berbagai-bagai, memberi kesan yang berbagai-bagai kepada burung walet yang sudah menginap. Burung walet Anda sudah menginap 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor, contoh sudah menginap, tetapi tidak berjaya, kebanyakan daripadanya tidak mahu menempel di sirip, melainkan hanya di titik tarik, contoh, jadi di peluknya titik tarik itu kan guys. Dan Anda juga menempel di titik LMB, tetapi di titik LMB tidak mengapa guys, itu perkara biasa. Nanti lama-kelamaan dia akan mencoba juga untuk masuk. Oke, tetapi yang menempel di Twitter tarik tuh guys, masalah sedikit, karena dia boleh berlanjutan untuk beberapa hari macam begitu. Itu adalah karena settingan suara inap dan juga suara tarik itu, kombinasi dia tidak betul guys. Jadi Anda kena titik berekan tentang perkara ini. Oke guys, Twitter LMB Anda kena pastikan setting suara dia di seperti biasa antara jam 8.30 sampai jam 9, mengikut putaran jarum jam lah,
bukannya saya bilang jam 8 come on, bukan jam tuh guys. Maksudnya penunjuk volume tuh mengikut jarum jam antara jam 8, jam 8.30 sehingga jam 9 putaran dia titik LMB. Tetapi dia juga mengambil kira tentang filter jenis apa yang Anda gunakan di LMB sana. Jadi Anda kena dengar filter LMB itu jangan terlalu kuat guys, terlalu kuat, dan juga jangan terlalu perlahan. Bila terlalu perlahan guys, wallet tidak akan kurang merespon guys, kecuali di kawasan Anda itu dalam lingkungan beberapa kilometer radius tidak ada RBW lain, maka mungkin Anda boleh boleh menarik burung walet itu datang. Tetapi sekiranya di kawasan Anda di dalam radius yang kecil ada beberapa atau banyak RBW yang sudah berjaya, maka Anda tidak akan mampu bersaing untuk menarik anak-anak walet dari mereka. Jadi Anda kena pastikan jangan terlalu perlahan dan jangan terlalu kuat. Oke. Bila bunyi LMB Anda, SPD LMB Anda terlalu kuat, burung akan datang guys. Bondong-bondong burung walet akan datang. Oke. Dia datang bila dia menghampiri sejak monkey house, dia akan cup mencoba beberapa kali dan hilang semula. Karena guys, suara panggil Anda terlalu keras, terlalu kuat guys. Jadi burung walet tidak mesra, rasa tidak mesra lah kan guys. Jadi dia pun cabut lari, cabut lari karena tidak mesra, bunyi tidak mesra dengan saya. Oke, macam itulah lebih kurang guys. Oke guys, itu tadi tentang settingan suara. Jadi settingan suara SP, ST, dan SI Anda harus betulkan 3 kombinasi ini guys. Dan Anda boleh search Google atau Anda boleh cari video-video yang tentang settingan suara ini. Saya sendiri ada memberikan tips-tips mudah dalam untuk setting suara itu. Jadi Anda boleh search selepas ini, Anda boleh lihat selepas ini video saya yang lepas tentang setting suara itu guys. Kita masuk kepada perkara yang ke-6 dan 7 ke-6 guys. Oke, kita masuk kepada perkara yang ke-6, yaitu pastikan bekalan tenaga kepada sistem audio Anda pada tahap yang baik, ya, sangat baik. Oke, benda-benda yang berkaitan dengan sistem audio ini ialah terdiri daripada panel solar, controller charger, baterai, dan juga amplifier. Oke guys, pastikan solar Anda adalah solar yang baik, yang masih bagus. Anda boleh gunakannya second hand, tapi Anda kena ukur sama ada tenaga yang dia salurkan mencukupi atau tidak. Karena ini solar dia ada sifat dia yang pandai habis tempo. Selepas 10-15 tahun begitu, solar itu sudah tidak mampu memberikan tenaga yang cukup. Jadi Anda kena pastikan panel solar Anda, jika Anda pakai panel solar, lainlah ceritanya guys. Kalau Anda menggunakan sumber tenaga listrik rumah, mungkin tidak ada masalah lagi tenaga cukup atau tidak cukup. Tapi bagaimanapun dia tetap ada juga risikonya guys, karena bila blackout beberapa jam pada waktu malam, burung walet akan keluar guys. Jadi itu juga satu masalah. Jadi kalau bagi saya baik pakai panel solar lah. Kalau lagipun di kawasan pedalaman rata-rata tidak ada sumber tenaga listrik yang rumah punya kan. Jadi Anda kena pastikan Anda memakai panel solar yang masih oke kuatnya guys. Oke guys, lepas itu baterai. Jika Anda menggunakan baterai, Anda gunakanlah baterai yang baru, walaupun tidak besar, walaupun dia size kecil, tapi yang baru. Karena walaupun Anda gunakan, mungkin Anda gunakan baterai kereta Anda, baterai lori Anda yang besar macam itu, tetapi Anda gunakan sisa baterai yang telah rusak guys, ia akan merugikan Anda guys. Anda untung sebab tidak membeli baterai baru, tetapi Anda kerugian karena baterai itu sebenarnya tidak akan mampu menahan cas yang dia simpan, tidak akan mampu untuk memberi tenaga
untuk sepanjang malam kepada amplifier Anda, di mana Twitter inap Anda 24 jam berfungsi. Dan apabila tenaga baterai tadi sudah weak, sudah habis, maka bila amplifier sudah mati, burung walet yang baru beradaptasi akan keluar guys. Habis confirm guys, satu pun tidak akan tertinggal bila baru beradaptasi. Jadi itu menjadi kerugian guys. Jadi Anda kena sediakan baterai yang baru. Ini nasihat saya. Memang ini memerlukan perbelanjaan yang sedikit banyak, tetapi itulah makanya pada video saya yang pada awal-awal dulu, yaitu 8 langkah menuju sukses pengusaha RBW pemula. Oke, itu di situ ada saya menyatakan bahwa persediaan budget itu perlu. Anda perlu berikan yang terbaik kepada RBW Anda. Jika Anda tidak jika Anda tidak yakin membina RBW yang besar, yang kecil tidak mengapa. Yang penting pastikan peralatan, pembinaan dan segala sistem Anda berikan yang terbaik guys. Karena ini bukan pelaburan jangka pendek guys, bukan untuk sehari dua, tetapi selagi hayat dikandung badan. Selagi hayat dikandung badan. Lebih kurang begitu guys. Oke guys, itu tadi soal baterai. Dan seterusnya, amplifier Anda pastikan yang baik-baik guys, yaitu terdiri daripada amplifier yang telah terbukti digunakan oleh mereka-mereka yang telah berjaya, yang telah sukses. Amplifier apa yang mereka gunakan, yang tahan, yang mempunyai kualitas suara yang bagus, bukan sejak kuat guys. Kalau kita perlukan kalau suara kuat itu kita perlukan untuk sukses guys, kita jangan pakai tuh yang amplifier yang top sekarang ini, sekali seperti Pero 88 dan sebagainya. Kita gunakan mixer guys, yang untuk karaoke guys, untuk DJ guys. Oke, kita gunakan itu sebab kita perlu yang kuat. Tetapi dalam industri rumah burung walet ini bukan begitu guys. Dia telah amplifier yang kita gunakan haruslah dia mesra walet, maksudnya dia direka khusus untuk RBW. Penting guys, karena mereka telah buat sistem audio itu, amplifier itu khusus untuk Twitter pemanggil Twitter burung walet guys. Jadi pemilihan amplifier itu juga penting bagi saya. Ada juga sedikit murah dan ada juga yang mahal guys. Itu terpulang kepada kita sendiri. Yang penting Anda jangan asal main tangkap saja guys. Sistem karaoke yang kita angkat di sana, mixer yang begini punya kita angkat di sana kan tidak ngamkan guys. Oke guys, jadi controller charger lagi. Oke, controller charger. Controller charger ini Anda perlukan, memang confirm Anda perlukan guys. Satu, Anda boleh gunakan untuk connect to amplifier Anda, connect to CCTV Anda di situ, ataupun connect itu lampu di situ. Di situ semua ada disediakan untuk kita connect guys. Dan lagi dia akan mengawal fungsi controller charger ini, dia akan mengawal cas yang berlebihan. Apabila baterai Anda sudah penuh, maka cas baterai tidak akan masuk lagi ke baterai yang mengakibatkan kerusakan kepada baterai Anda. Jadi Anda sebenarnya bukan saja cas masuk itu laju masuk ke baterai, tetapi juga dia menahan cas. Dia menahan cas daripada masuk apabila baterai sudah penuh. Jadi ia menyelamatkan baterai Anda guys. Itulah keperluannya. Jadi pastikan beberapa komponen ini Anda pastikan yang terbaiklah. Baterai, amplifier, controller charger, dan juga panel solar. Oke guys, terus stay tune. Saya akan membawa Anda kepada perkara yang ketujuh guys. Oke, jom. Oke guys, kita lanjut kepada perkara yang ketujuh, yaitu dalam topik on perdana, perkara yang wajar Anda lakukan. Anda wajar lakukan sebelum Anda on perdana lah, lebih kurang macam itu. Oke guys, teruslah perkara yang ketujuh. Perkara yang ketujuh adalah CCTV guys, CCTV. Oke, ini guys amat perlu.
pada masa sekarang ini Anda sangat perlu, kita semua sangat perlukan CCTV, pemantauan CCTV dari luar guys. Oke guys, Anda perlukan ini, Anda sudah memasang CCTV sebelum Anda on perdana dahulu, karena Anda tidak boleh mengelakkan. Saya jujur, saya garanti guys, kamu tidak akan dapat mengelak daripada perasaan ingin tahu. Mau tahu sama ada Walid menginap pada malam itu atau tidak, kamu tidak akan tahan guys, percayalah. Jadi karena itu penyelesaiannya adalah Anda letakkan CCTV, pasang CCTV di dalam ruang inap. Kalau ada satu ruang inap di jalan Anda pasang kan guys. Oke, supaya pada malam nanti Anda boleh cek sama ada dalam RBW kamu, sama ada dalam ruang inap kamu itu ada sudah burung walet yang menginap atau tidak. Anda cuma perlu buka handphone dari luar RBW, Anda boleh tengok. Ini sekiranya Anda gunakan secara manual saja, yaitu connect antara Bluetooth dengan telepon, yaitu dalam jarak 10 meter lah Anda masih boleh connect begitu. Tetapi jika Anda ada dapati atau ada kemampuan untuk pasang WiFi di dalam RBW Anda, maka CCTV itu akan connect dengan telepon kamu melalui WiFi jaringan internet guys. Jadi bermakna Anda telah melihat sendiri ada beberapa ekor yang sudah masuk dan tidak keluar lagi sehingga menjelang gelap. Itulah yang telah menghuni RBW Anda, yang mencoba untuk beradaptasi di ruang inap Anda selain daripada pemantauan CCTV. Saya percaya guys, Anda mesti tunggu punya, walaupun Anda ada CCTV, tapi waktu burung walet pulang Anda akan stay di hadapan berdekatan dengan RBW Anda untuk memastikan, untuk melihat sama adakah tidak yang berlegar-legar di sekitar RBW Anda, terutama sekali di LMB Anda. Anda mesti merasa mahu tahu tuh kan. Jadi Anda mesti stay berdekatan dengan RBW Anda, tapi sebaik-baiknya Anda tidak kelihatan oleh burung-burung walet inilah. Itu langkah yang boleh membantulah supaya walet tidak teragak-agak untuk mesra dengan LMB Anda. Oke guys, 8 perkara yang perlu Anda buat sebelum on perdana sudah pun saya terangkan. Maka dengan ini Anda sedang bersama saya, Roy Gamelang Channel, di penghujung siaran ini. Oke guys, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua, sama ada Anda subscriber saya ataupun Anda viewer yang telah melihat siaran saya ini dan siaran-siaran saya yang lain. Terima kasih tidak terhingga kepada Anda, dan semoga perkongsian yang saya terangkan kepada Anda, tips-tips yang saya terangkan kepada Anda memberikan manfaat kepada Anda semua. Jadi maka dengan itu Anda boleh share kepada kawan-kawan, share kepada rekan-rekan agar lebih ramai lagi mendapat daripada perkongsian ilmu perwalitan ini guys. Maka dengan itu sehingga sini saja siaran saya pada kali ini, sehingga bersuara lagi pada siaran saya yang akan datang. Salam sukses untuk Anda.